Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi suhu dengan benar. Ya, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara konversi suhu dengan benar, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya suhu itu. Suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu zat. Suhu juga merupakan besaran pokok. Satuan suhu dibedakan menjadi 4. Yang pertama Kelvin, Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Kita akan belajar tentang konversi suhu dengan benar. Sebelumnya, kalian harus hafal dulu jika patokannya di sini adalah air. Jika air diukur dengan termometer Kelvin, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, maka dia akan mempunyai titik beku dan titik didih. Di sini titik beku pada termometer Kelvin sebesar 273. Ini kalian harus hafalkan, dan titik didih airnya pada suhu 373 Kelvin. Sedangkan air pada termometer Celcius, maka dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih airnya 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit, titik beku air pada termometer Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Yang terakhir Reaumur, titik beku air pada termometer Reaumur adalah 0 dan titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Terus bagaimana sih cara kita untuk mengetahui perbandingannya? Sebenarnya perbandingan itu diketahui dari selisih ini, teman-teman. Selisih titik didih dan titik beku ini berapa? Kalau selisih titik didih air dan titik beku air pada termometer Kelvin ini 100. Karena 373 dikurangi 273 itu adalah 100. Terus selisih titik didih air dan titik beku air pada termometer Celcius juga 100. 100 kurangi 0, 100. Nah, di sini titik didih air dan titik beku air pada termometer Fahrenheit itu mempunyai selisih 180. 212 dikurangi 32. Sedangkan yang terakhir Reaumur memiliki selisih 80. Nah, di sini kita akan tahu perbandingannya. Kita sederhanakan, teman-teman. Keempat ini jika disederhanakan, alangkah baiknya dibagi dengan angka berapa? Ya, ini masing-masing kita bagi dengan angka 20. Maka 100 bagi 20, ini juga bagi 20, ini juga bagi 20, dan terakhir juga bagi 20, maka akan mendapatkan 5, 5, 9, 4. Nah, ini adalah angka perbandingan antar masing-masing termometer. Itu sebenarnya awalnya perbandingan itu tercipta dari selisih antara titik didih air dan titik beku air pada masing-masing termometer. Sekarang rumusnya. Rumus kalau di SD itu langsungan ya. Dari tadi perbandingannya, angka perbandingan sudah diketahui, maka langsung dapat rumusnya. Tapi kalian harus tahu dulu asal mula dari rumus tersebut. Yang awal mulanya adalah T1 minus TB1 dibagi T2 minus TB2 sama dengan TD1 minus TB1 dibagi TD2 dikurangi TB2. Apa sih artinya T1? Nah, T1 mempunyai arti keterangannya adalah suhu termometer 1. TB1 artinya adalah titik beku pada termometer 1. Nah, dan selanjutnya TD merupakan titik didih termometer 1. Dan selanjutnya langsung saja
nomor 1, suhu badan seseorang 40 derajat Celcius. Apabila diukur dengan termometer Yamur menunjukkan angka, ya. Di sini kalian harus mengubah atau mengkonversi termometer Celcius ke termometer Yamur. Oke. Cara yang pertama tentu saja kita selalu tuliskan D1 sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanya D2 Reamur. D3 jawab berarti ingat rumusnya tadi adalah T1 dikurangi TB1 min T2 minus TB2 sama dengan TD1 dikurangi TB1 per TD2 kurangi TB2. Harus diingat-ingat, T1 adalah derajat pada termometer 1. Oke. Ini Celcius ya teman-teman, berarti langsung kita tuliskan T1-nya adalah 40 dikurangi titik beku pada termometer Celcius adalah 0 minus T2 tulis T2 karena yang ditanya adalah T2 minus pada termometer Yamur titik bawahnya atau titik bekunya adalah 0 juga, sama dengan titik didih pada termometer Celcius adalah 100, titik bekunya 0 per titik didih pada termometer Yamur adalah 80 minus titik bekunya adalah 0, maka 40 min 0 40, T2 min 0 tetap T2, 100 min 0 100 per 80 min 0 80. Lanjut, langsung perkalikan silang aja teman-teman. Kalau kayak gini berarti 40 dikali 80, 40 kali 80 sama dengan 100 kali T2. Jadi 40 kali 80 3200. Terus di sini 100 T2. Berarti kita T2 sama dengan 100-nya pindah ruas 3200 per 100. Berarti suhu pada termometer 2 atau T2 adalah 32 derajat Reamur. Terpecahkan untuk soal yang pertama. Sampai sini mudah dipahami? Tentunya sangat mudah. Soal kedua teman-teman. Nah, di sini kita mencoba untuk tidak terpaku pada termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini soalnya akan sedikit lebih berbeda karena di sini pakainya termometer X lah. Kita coba baca terlebih dahulu. Pada suatu termometer X, titik beku air adalah 50 derajat X dan titik didihnya 200 derajat X. Jika suatu benda bersuhu 75 derajat Celcius, maka tentukan suhu benda tersebut dalam derajat X. Oke, kita suruh mengkonversi suhu Celcius, ini Celcius, dijadikan termometer X. Nantinya berapa? Oke, kita tuliskan diketahui dulu. D1 sama dengan, kita tentukan untuk termometer X adalah termometer kedua dan termometer Celcius adalah termometer pertama. Maka kita akan dapat menuliskan TB2 sama dengan
50 derajat X. Titik didihnya, titik didih 2 sama dengan 200 derajat X. Terus suhunya T1, karena ini beda ya, termometer yang berbeda, ini termometer 1, termometer 2. Saya tuliskan 2, ini termometer 1 itu derajat Celcius, saya tuliskan T1 75 derajat Celcius. Nah, ditanya T pada 2. Oke, D3. Jawab suhunya pada termometer 2. Berarti tinggal kita tuliskan rumusnya dulu. T1 dikurangi TB1 per T2 dikurangi TB2 sama dengan TD1 dikurangi TB1 per TD2 dikurangi TB2. Nah, langsung T1-nya ketemu, tuliskan dulu 75, terus minus, titik bawah dari Celcius kita tahu adalah 0 per T2 minus titik bawah 2 berapa? 50. Sama dengan TD1 titik didih termometer 1, berarti titik didih termometer Celcius adalah 100 minus 0 titik bawahnya, titik bekunya, per titik didih termometer 2 200 min titik bawahnya 50. Oke. Udah, kita ganti di sini. 75 dikurangi 0 masih 75 per T2 min 50 sama dengan 100. 100 kurangi 0 tetap 100 min 200 kurangi 50 150. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? 50. Sama-sama dibagi 50, maka coret di sini dapat 2, di sini dapat 3. 2/3. Lanjut, berarti 75 per T2 min 50 sama dengan 2/3. Kita bisa pindah ruaskan atau dikali silang seperti tadi. 75 dikali 3, 2 dalam kurung T2 min 50. Ya tinggal 75 dikali 3 kita dapatkan 225. 2 dikali TA, 2 dikali T2 berarti 2T2 minus 2 kali min 50, maka jawabannya adalah min 100. Nah, jadi 225 min 100 dipindah ruas jadi plus 100. Min pindah menjadi plus sama dengan 2T2. Maka 225 plus 100 adalah 325 2T2. Berarti T2 sama dengan 325 dibagi 2. T2 sama dengan 162,5. Jadi jawabannya adalah 162,5 derajat X. Dah. Mudah bukan? Ya, teman-teman, rumusnya yaitu kalian harus tahu
titik didih dan titik beku pada termometer tersebut. Terima kasih sudah belajar, semoga menjadi anak-anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.